Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain ya, kita share dulu ya apa yang ini. Tapi saya coba matiin dulu aja kameranya biar apa namanya, bandwidth-nya tidak terganggu. Kebetulan saya lagi di lapangan, jadi bandwidth-nya emang rada terbatas di sini. Oke, sambil menunggu yang lainnya, saya mungkin akan ini dulu mengingatkan lagi ya ke adik-adik semua terkait ya apa yang terjadi sekarang ini kan apa ya, COVID-19 sudah mulai ini ya, terutama di Indonesia sudah mulai menaik kembali. Jadi kembali saya ingatkan ke adik-adik semua untuk menjaga protokol kesehatan ya, dengan cara 5M tadi ya, seperti diketahui ya. 5M itu yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun, itu mutlak dilakukan. Salah satunya untuk menghindari masuknya virus ke dalam tubuh kita. Yang kedua menjaga jarak. Nah, jaga jarak ini juga sama, intinya untuk mencegah masuknya atau tertularnya kita ataupun orang lain akibat berdekatan atau ini ya, dia sifatnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan media tadi apa, bersentuhan dan lain-lain gitu. Jadi kita harus jaga jarak. Yang ketiga menggunakan masker. Nah, penggunaan masker ini mandatori, apalagi kami di lapangan ya. Di lapangan ini kan kita selain cuaca ekstrim, misalkan panas yang cukup tinggi, kemudian kalau malam hari mungkin cuaca dingin ekstrim, kemudian karena posisi di lapangan, ya apalagi di hutan ya, sering ada binatang buas dan lain-lain, itu yang harus kita hindarkan. Itu tetap menggunakan masker. Jadi intinya untuk menyaring atau mencegah masuknya virus ke dalam sistem pernapasan kita. Yang keempat, mencegah mobilitas. Jadi bagaimana caranya kita mencegah pergerakan orang dengan cara apa? Berdiam di rumah gitu, sedapat mungkin. Ketika ada keluar itu hanya untuk keperluan yang urgent saja. Jadi yang urgent aja baru kita bisa keluar dari rumah, karena seperti diketahui rumah itu adalah tempat yang paling aman sebenarnya dari virus yang ada gitu. Yang kelima, menghindari kerumunan. Nah, ini juga sama, efektivitasnya seperti menjaga jarak tadi. Dengan cara yang tadi, mudah-mudahan ya, kita tidak ada istilahnya apa ya, penambahan lagi kasus yang seperti ini. Ya kita berdoa aja ya, dengan segala ikhtiar kita bisa menghindari terjadi adanya COVID ini. Itu mungkin pesan pertama dari saya. Mudah-mudahan kita juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala untuk tetap sehat ya,
baik kita maupun diri kita. Oke, saya rasa sudah ini ya, kita mulai aja ya perkuliahan pagi ini. Oke, jadi kemarin sudah kita bahas mengenai pendahuluan terkait dengan pengetesan gas atau well testing pada sumur gas. Nah, saat ini saya coba akan menjelaskan mengenai persamaan alir gas dalam media berpori. Jadi gimana caranya gas ini mengalir dalam reservoir menuju ke lubang sumur. Oke, yang pertama, jadi ketika kita melakukan well testing, atau terutama untuk sumur gas, yang pertama kita harus mengembangkan dan menyajikan persamaan dasar untuk aliran gas melalui media berpori. Ya, ini juga salah satunya untuk menentukan titik atau hasil yang bisa diperoleh dari hasil pengetesan tadi ya. Dan juga ini juga terkait dengan berbagai batas. Misalkan kita mengetahui apakah reservoir ini finite acting atau unfinite, kemudian bentuk geometri dari reservoir dan lain-lain. Kemudian solusi ini diperlukan untuk desain dan interpretasi tes aliran dan tekanan. Kemudian untuk menyederhanakan solusi dan penerapan solusi dilakukan perhitungan tadi. Kemudian yang selanjutnya kita harus menentukan asumsi, karena dalam dunia perminyakan ini kan sebenarnya banyak faktor yang terlibat di situ. Jadi untuk menyederhanakan perhitungan, biasanya kita harus menggunakan asumsi. Asumsi-asumsi yang harus kita gunakan sehingga hasil yang kita peroleh itu mendekati dengan hasil sebenarnya, atau hasil tentunya dengan asumsi yang berlaku pada saat kita membuat interpretasi tadi atau analisa tadi. Kemudian di sini ada prinsip superposisi, nah, diterapkan untuk memecahkan masalah yang melibatkan interferensi antara sumur, laju alir variabel, dan sumur-sumur yang terletak di reservoir non-sirkular. Kemudian kerusakan dan stimulasi formasi, turbulensi, dan penyimpanan lubang sumur perlu dipertimbangkan. Untuk pengujian sumur, aliran dua fasa masuk reservoir diperlukan secara analisis dengan menggunakan fasa tunggal. Nah, ini salah satunya untuk menyederhanakan tadi ya, perhitungan. Kemudian sini juga ada persamaan kontinuitas, hukum Darcy, dan persamaan gas yang digabungkan untuk dikembangkan dalam persamaan diferensial dan digunakan untuk penyelesaian aliran gas dalam media berpori. Nah, ini sudah kita bahas kemarin bahwa untuk sifat antara gas dan minyak ketika diperlakukan tekanan itu berbeda ya. Ketika contoh kasus kalau kita untuk kompresibilitas, ketika minyak diberi tekanan makin besar, minyak tidak akan cenderung berubah kompresibilitasnya. Nah, berbeda dengan gas, di mana gas ketika kita lakukan kompresibilitas atau tekanan, kompresibilitasnya akan cenderung menurun sesuai dengan tabel ini ya. Jadi begitu tekanan kita naikkan, nah kompresibilitasnya makin turun. Kemudian untuk hal viskositas, nah kalau kita lihat di sini, untuk minyak ini cenderung stabil, relatif stabil ya, dengan penambahan
pressure atau tekanan. Nah, berbeda dengan gas, di mana gas ini ketika dilakukan tekanan, viskositasnya akan cenderung menurun seiring dengan kenaikan tekanan. Nah, hal ini disebabkan karena begitu kita berikan tekanan kepada gas, nah, viskositas akan meningkat dengan tekanan karena terjadi pemanfaatan gas, sehingga apa yang terjadi? Molekul dalam gas tersebut akan merapat dan makin merapat dengan sebelumnya kan dia jauh-jauhan ya. Begitu dikompres dia makin mendekat satu sama yang lain dan bertabrakan lebih sering sehingga menyebabkan viskositasnya berkurang. Kemudian kita juga mengenal asumsi yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah kondisi steady state laminar flow. Artinya aliran ini cenderung steady state. Steady state itu dP per dt-nya sama dengan 0. Artinya secara pressure maupun pressure terhadap waktu, dia relatif stabil. Kemudian aliran juga laminar. Artinya laminar itu kalau ini pernah dengar Reynolds number ya. Jadi di bawah 2000 Reynolds number itu cenderung aliran itu steady, tidak turbulen. Kemudian di sini juga ada no turbulent flow. Jadi artinya ini merupakan ya kebalikan dari laminar tadi. Kalau laminar kan cenderung stabil, dia kan lurus. Nah, kalau yang ini kita asumsikan tidak ada aliran turbulen. Kemudian kita juga disebutkan di sini no skin damage. Jadi tidak ada skin damage di area lubang bor. Nah, ini kita kembali lagi ke hukum Darcy ya, pada aliran fluida dalam media berpori. Jadi kalau kita diingatkan lagi bahwa kecepatan alir dalam pipa atau media berpori atau V, kita ini kan V sama dengan K per mu dP per dx. Atau kalau kita masukkan variabel A itu apa istilahnya? Area yang dilewati. A, maka V kali A adalah Q. Ini adalah laju alir. Yang ini kecepatan, yang ini laju alir. Jadi VA atau laju alir adalah K kali A dP per mu G dx. Ini mu ini adalah viskositas gas. Kemudian kita juga mengenal ada aliran radial, di mana aliran ini berbentuk lingkaran. Maka di sini ada A kita turunkan lagi menjadi radial 2V RH. Jadi kita turunkan ya. Jadi bentuknya dia lingkaran atau radial. Q sama dengan K2Pi RH dP per mu G dx. Kemudian kita mengenal juga persamaan kontinuitas, di mana rho pada keadaan 1, rho 1 kali Q1 sama dengan rho 2 kali Q2, dan ini konstan. Artinya dengan kondisi pada keadaan 1, dia akan sama dengan kondisi pada keadaan 2. Jadi tentunya nanti variabelnya bisa berdasarkan waktu atau bisa berdasarkan tekanan, mana yang akan kita lihat. Kemudian kita juga mengenal adanya persamaan gas nyata, PPNRT ya. Jadi kita rumuskan rho PM ZRT. Jadi P pressure, ini M molaritas, bagi Z kompresibilitas, R
Nah, lupa saya R ini apa? Yang T temperatur. Nah, kemudian kita masuk lagi ke laju Air gas. Kita juga mengenal adanya P dan T standar, atau kita sebut PSG dan TSC, di mana pada saat gas pada keadaan standar itu dianggapnya PSG pada 14,7 psia dan TSC pada 60 derajat Fahrenheit atau 520 derajat Röntgen. Sudah tahu nggak konversi antara F dengan R? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya. Jadi tinggal ditambahkan aja ya. Ya. Antara F dengan R tinggal ditambahkan 460. Itulah jadi derajat Röntgen. Oke, yang ini juga sama. Kalau kondisi standar, karena kita mengikuti persamaan keadaan tadi, jadi kondisinya juga sama nih. PQ pada PM per ZRT adalah QSC ini pada kondisi standar. Nah, dari sini persamaan ini kita buat masukkan semua data-data ini, jadilah persamaan ini. Pada QSC, di mana Q adalah Q pada saat standar dengan rumus seperti ini. Kemudian kita juga mengetahui juga adanya variabel yang berubah. Karena ini kan kondisi ini ya. Ketika gas mengalir dalam media berpori, otomatis ada variabel yang berubah. Dalam hal ini, yang berubah adalah pressure dan jarak. Sehingga kita bisa buat seperti ini. Jadi integral dari P per PW, PdP, kemudian kita juga ditambah dengan QSC dan integralnya dr per r. Kalau kita turunkan lebih lanjut, ini jadi persamaan seperti ini. Ini juga sama. Baru setelah itu kita buat di mana pada QSC rumusnya seperti ini. Jadi di sini kita mengenal adanya P square atau P kuadrat ya, square pressure atau P kuadrat. Kita juga mengenal adanya PE PW per 2, ini P rata-rata. Sehingga kita masukkan di rumus ini. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk perhitungan kita, terutama dalam perhitungan di lapangan, standar dengan menggunakan standar satuan lapangan. Jadi kalau dengan menggunakan rumus ini, di mana pada QSC ini dalam MSCF per day, kemudian K dalam permeabilitas dalam milidarsi, kemudian H itu adalah formasi ketebalan formasi, satuannya PI, kemudian PW itu atau terkenal sebagai aliran dalam sumur ya, aliran dalam sumur, vapor pressure, satuannya dalam PSIA. Kemudian kita mengenal juga T adalah temperatur dari reservoir, satuannya dalam Röntgen. Kemudian RE, drainage area, drainage radius, satuannya dalam feet. RW, wellbore radius atau jari-jari sumur. Ini juga dalam feet. Kemudian ada kompresibilitas faktor, ini tanpa satuan. Kemudian kita mengenal juga adanya gas viskositas atau μg, ini satuannya centrifuge. Kemudian satu hal lagi, kita juga karena kita berhubungan dengan gas, nah biasanya kita mengenal juga namanya pseudo pressure. Jadi semua nanti
untuk perhitungan gas, biasanya kita menggunakan pseudo pressure atau tadi square pressure. Jadi mana yang mendekati dengan hal ini. Jadi kalau pseudo pressure ini adalah didefinisikan sebagai 2 kali integral PR min PWF P per mu Z dP. Jadi kalau kita turunkan, ini sama dengan 2 kali sigma. Ini tergantung jumlahnya, ini kebetulan ada dua orde saja. Jadi ada T-nya 1, dan ini N. Ini setengah dari penjumlahan. Jadi ini adalah rata-rata P per mu Z pada data sebelumnya, atau I-1, ditambah P mu Z pada I. Jadi kemudian dikalikan dengan PI per PWF. Nah, kita sudah mengenal ya, ada namanya square pressure, ada pseudo pressure. Jadi nilai dari P2 atau P kuadrat atau square pressure dengan pseudo pressure mempunyai titik yang hampir sama pada tekanan 2500 psi. Nah, di atas 2500 psi, square pressure dan mu atau pseudo pressure memiliki harga yang berbeda. Kemudian di bawah 2500, dua-duanya bisa digunakan. Artinya karena nilainya hampir sama ya. Kalau kita di bawah 2500 psi. Kemudian ketika kita bicara di 2500, di atas 2500, pseudo pressure biasanya digunakan karena dia lebih mendekati ya, lebih akurat. Ini pendekatan yang dari ini. Nah, ini. Sebenarnya ini, kenapa kita menggunakan pseudo pressure, kenapa kita menggunakan square pressure, dan kenapa kita menggunakan pressure. Jadi di sini perbedaannya. Ketika kita pressure di bawah 2000, mu Z ini posisinya konstan. Jadi sehingga yang berlaku di sini ini adalah pseudo pressure. Sedangkan antara 2000 dan 3000 kita anggap sebagai zona transisi. Artinya angka dari square pressure dengan pseudo pressure itu relatif sama. Jadi bisa kita gunakan dua angka tersebut. Tapi ketika bicara di atas 3000, di mana mu Z per P adalah konstan, maka yang akan kita gunakan adalah data P atau pressure. Tapi umumnya untuk analisa gas biasanya menggunakan square pressure atau pseudo pressure. Karena emang pressure yang kan jarang kita menemukan pressure tinggi ya kalau untuk kondisi saat ini. Jadi biasanya kita menggunakan pendekatan dengan square pressure atau pseudo pressure. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu yang di atas integral itu P apa, Pak? Sorry, tadi ada sedikit ini. Gimana? Jadi untuk yang tadi, yang mana?
Ini ya pertanyaan ini. Ya Pak, di atas integral itu P apa itu Pak? P, Sama yang P sebelumnya. rata-rata. Iya, P rata-rata itu. Artinya P reservoir. P reservoir terhadap P referensi. Yang kanannya juga ya Pak? Iya, PR itu. Nanti saya ini kan lagi deh. Saya cari yang lebih jelas ya Pak ya. Nanti saya ini kan. Iya Pak, makasih Pak. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, ini tata cara atau manual. Bagaimana kita mengkonversi dari pressure menjadi pseudo pressure. Ini berdasarkan gas well test manual tahun 1975. Jadi yang pertama, kita punya 3 data nih. 3 data masing-masing pressure, Z, dan mu pada temperatur tertentu ya, pada pressure tertentu. Ini pasti sudah kita dapatkan data-data ini. Masing-masing satuannya dengan PSI, ini Z tanpa satuan, mu juga centrifuge. Kemudian yang kedua, nah, kita sudah mulai menghitung ya, apa namanya, memproses. Jadi kita hitung di sini, langkah pertama kita mengkalikan P per mu Z dikali 2. Ini 2 kali 1, ini ya, 1 dibagi 2 dan 3. Sehingga kita dapat angkanya. Kemudian dibuat rata-rata, min dari 2P per mu Z. Jadi rata-rata ini adalah rata-rata dari 2 entry data. Jadi misalnya ada 2 entry, kita buat rata-ratanya. Kemudian langkah ke-6, ada namanya delta P. Satuannya PSI. Ini adalah selisih antara 2 data yang akan kita hitung. Kemudian untuk langkah ke-7, poin ke-5 dikalikan dengan poin ke-6 ini. Min 2 ini rata-rata yang sebelumnya dikalikan delta P. Kemudian dapatlah ini. 5 kali 6 ya. Langkah ke-8, kita menghitung pseudo pressure. Di mana pseudo pressure adalah 7 dikalikan dengan previous entry pada 8. Oke, nanti kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Sebenarnya kalau yang untuk kondisi saat ini biasanya sudah dihitung menggunakan komputer. Sudah ada programnya ini. Tapi ini salah satu yang kita apa istilahnya? Manualnya gimana cara menghitungnya. Jadi yang pertama, contoh soal ya. Hitung gas pseudo pressure untuk reservoir dengan SG gas 0,732 pada temperatur 250 derajat Fahrenheit, di mana tekanan pada 400 sampai 4000. Jadi ini sudah punya datanya nih. Dari mulai 400 sampai 4000 dengan interval sebesar 400 PSI. Datanya juga sudah diberikan. Ini viskositas gas dalam centrifuge. Kemudian di sini juga ada data Z atau kompresibilitas. Seperti ini. Nah, cara menghitung pada pressure 400 PSI, gimana caranya? Jadi kita menghitung seperti ini. Kita masukkan rumus seperti ini ya. Nah, dari sini, rumus ini kita masukkan angka tadi. P per mu Z
pada 0 dan P per mu Z pada 400. Kemudian ini tadi dibagi rata-rata ya, min artinya. Jadi dibagi rata-rata berarti karena P per mu Z adalah 0, maka 0 ditambah 28665,665 bagi 2. Kemudian pressure-nya adalah pressure 400 dikurangi 0. Makanya kita dapat residual pressure pada pada pressure 400 adalah sebesar 11,466 kali 10 pangkat 6 PSI kuadrat per centivoids. Kemudian hal yang sama kita hitung juga untuk pressure di 800. Jadi angka yang sebelumnya, angka di residual pressure di 400 kita masukkan di sini, ditambah dengan rata-rata tadi, 2 kali rata-rata. Ini angka ini adalah P per mu Z pada 400, ya kan? Pada 400, dan ini P per mu Z pada 800 dibagi 2, kemudian dikali 2, dikali pressure 800 dikurangi 400. Sehingga kita dapatkan 34,017 kali 10 pangkat 6. Nah, sekarang kita tambahkan dengan hasil yang dari P11 tadi, P400 tadi. Sehingga kita dapatkan 45,483 kali 10 pangkat 6 PSI kuadrat per centivoids. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa menghitung untuk interval berikutnya. Jadi yang pertama kita, tadi data yang awal kan, kita cuma ketahui 3 data ini ya. Pressure, viskositas, kemudian kompresibilitas. Kemudian yang kedua, langkah kedua tadi kita hitung dulu P per mu Z di masing-masing interval. Makanya kita dapat angka seperti ini. Sampai ke 4000. Nah, dari sini baru kita hitung untuk masing-masing interval residual pressure-nya. Jadi seperti itu caranya. Ada pertanyaan bagaimana cara menghitungnya? Atau masih bingung? Nanti bisa dipelajari ya. Rumus pseudo pressure-nya yang mana ya, Pak? Gimana? Rumus pseudo pressure-nya yang integral tadi ya, Pak? Enggak, integral itu hanya untuk mendefinisikan aja. Integral ini kan sebenarnya integral ini begitu kita keluarkan ini kan jadi selisih ya. Jadi dia akan P min P dibagi P sebelumnya. Makanya di sini dibuat rata-rata. Jadi supaya mempermudah perhitungan, jadi dianggap aja bahwa 2 kali ini adalah dibagi rata-rata dari data per mu Z tadi. Nah, baru dikalikan dengan selisih antara pressure, baik pressure yang sebelumnya dengan pressure yang saat ini dengan pressure sebelumnya. Oh iya, Pak. Selisihnya ya. Sebenarnya nanti ketika kita sudah dapat satu formula, itu bisa, kalau di Excel itu bisa di drag aja dah. Langsung bisa ngikutin angka itu. Ini kan karena kita mengikuti manualnya, ya, jadi mengikuti aja itunya. Prosedur gimana cara memperhitungkan residual pressure tadi. Tapi kalau yang ini mudah kan cara menghitungnya? Ya, artinya bisa dipahami ya. Artinya nggak terlalu sulit sih. Jadi dengan menambahkan dari data sebelumnya gitu. Jadi ini ketika ya harus hati-hati aja sih. Ketika satu titik salah itu akan berefek ke angka berikutnya gitu.
Jadi harus benar-benar diperhatikan, baik dari formulanya maupun dari angka yang diinputkan atau angka yang dimasukkan. Terutama kalau kita bekerja dalam Excel ya. Karena Excel kan dia akan mengikuti, begitu kita copy atasnya salah, dia akan berterus salah ke bawahnya. Jadi yang harus kita pastikan di awal adalah formula perhitungan dan data yang kita masukkan. Seperti itu. Nah, itu cara kita mengkonversi dari pressure menjadi pseudo pressure. Jadi dia berpengaruh terhadap faktor tadi ya, 3 faktor tadi, baik pressure, kompresibilitas maupun viskositas dari temperatur dari angka ini pasti berbeda-beda nanti. Ketika kita bicara pressure di 400 dengan pressure di 1200 tentu berbeda. Karena angka yang diberikan juga berbeda. Gitu kira-kira. Sampai di sini masih dipahami atau ada pertanyaan? Masih dipahami, Pak. Kita lanjut ya. Untuk next-nya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Tentukan PWF berdasarkan data berikut. Ini datanya seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan dengan menggunakan iterasi. Iterasi ya. Jadi data yang kita pakai ini, yang pertama, ini data yang kita dapatkan dari suatu reservoir atau suatu sumur. Yang kita lakukan, kita melakukan iterasi. Ya, ini biasanya kita menggunakan dengan komputer ya, karena perhitungannya cukup rumit ini. Kalau kita mau ini takutnya ada salah. Tapi intinya ya, secara manual kita bisa hitung. Jadi yang pertama kita menggunakan pendekatan dengan square pressure. Jadi rumus yang kita pakai seperti ini. Jadi untuk trial pertama untuk perhitungan PW atau PWF ini kita hitung PE dengan rumus seperti ini. Kita masukkan semua angkanya dan mengasumsikan pertama Z adalah 1. Kita buat di 1. Kita masukkan semua angka itu. Didapatlah P kuadratnya atau square pressure-nya 3,83 kali 10 pangkat 6. Kemudian kita kembalikan ya, kita akarkan sehingga kita dapat 1957 PSI. Kemudian yang kedua, kita buat rata-rata. Jadi PI ini ditambah PWF dibagi 2. Inilah P rata-ratanya. Nah, dari sini kita ini menggunakan tabel ini. Dari pressure ini menggunakan tabel kita dapatkan Z 0,88. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus di atas. Tapi dengan menggunakan Z 0,88. Kita dapatkan P kuadratnya, P square 5,937 kali 10 pangkat 6. Sehingga kita dapatkan PW-nya di 24,38. Ada perbedaan ya antara PW pertama dengan PWF kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga kita lakukan iterasi lagi, di mana angka P ini PI ditambah PWF kedua yang kita dapatkan dari hasil sebelumnya, ya, bagi 2 sehingga kita dapatkan 35,5 ini. Dari 3,5 ini kita plotkan lagi, kita dapatkan Z-nya di 0,89. Nah, kemudian kita masukkan lagi Z-nya sekian ke rumus tersebut, dan kita dapatkan angka 5,762 kali 10 pangkat 6,
kita square-kan, kita dapat PW-nya di 2400. Nah, ini sudah mendekati, artinya sudah mulai, kalau kurva itu sudah asymptoticnya sudah mulai melandai ya. Makanya jadi kita asumsikan bahwa harga Z adalah 0,89, sehingga apa yang kita dapatkan, pressure yang kita dapatkan adalah P rata-ratanya adalah 35,12 dengan PWF-nya di 2400. Itu aja. Itu hanya cara untuk melakukan interaksi, dan biasanya dilakukan dengan bantuan komputer. Jadi supaya proses perhitungannya lebih mudah gitu, dibantu dengan perhitungan komputer. Kemudian untuk gas well testing ini kita juga mengenal ada namanya, kalau kondisinya yang tadi kan masih steady state dengan no turbulent ya. Nah, sekarang kondisi yang saat ini kita menggunakan asumsi steady state dengan turbulent flow. Rumus yang kita gunakan juga berbeda. Di sini kita mengasumsikan ada notasi baru namanya DSQ. Ini adalah faktor dari turbulent maupun skin factor tadi. Jadi kita masukkan angkanya DSQ. Ini yang untuk rumus square pressure, dan ini untuk rumus pseudo pressure. D-nya ini rumusnya. Kemudian kita mengenal juga adanya mondasi ya, B atau B, satuan B, beta. Nah, untuk dimensionless variable, biasanya kita gunakan pada saat kita melakukan type code matching. Rumusnya seperti ini, untuk square pressure, rumusnya sebagai berikut. Nah, ini tipikalnya hampir sama sebenarnya. Baik square pressure maupun pseudo pressure hampir sama. Cuman notasinya aja yang berbeda ya. Ini yang square pressure. Karena perlu diingat ya, nilai antara square pressure dengan pseudo pressure itu hampir sama kalau dia di bawah 2500. Jadi angkanya itu hampir berdekatan. Jadi untuk perhitungan biasanya lebih mudah menggunakan square pressure, karena kan dia lebih simpel ya, tanpa memperhitungkan perubahan viskositas maupun perubahan kompresibilitas tadi ya, atau Z dan mu ya, viskositas maupun kompresibilitas. Oke, yang ketiga, nah ini kan ini ya. Jadi satu reservoir memproduksikan gas dengan laju konstan QSC sebesar 6,5 juta standar kubik foot selama 36 jam. Berarti ini diukur pada, kalau ada notasi seperti ini berarti diukur pada temperatur dan pressure standar ya. P dan di mana P pada tekanan 14,7, kemudian temperatur pada 60 derajat Fahrenheit. Nah, di sini juga ada tekanan well flow atau PWF 1750 psia, dan ini adalah pressure reservoirnya 1925 psia. Ini PT. Ini P inisial ya, P inisial di 2100 psia. Kemudian ada faktor Z, visibilitas. Nah, ini juga kita mengenal notasi di 750. Nanti kita bahas ya, ada 750, kemudian ada CT, CI.
Temperatur pada 595 derajat Kelvin, kemudian jari-jari sumur 0,39 foot, viskositas inisial 0,01495 centivoids, viskositas rata-rata 0,014,3. Oke, dan lain-lain ya. Dan ini adalah porositas 0,138. Jadi pertanyaannya, hitunglah TD, PD, dan QD dengan menggunakan pendekatan pressure, square pressure, maupun pseudo pressure. Nah, kalau tadi untuk pendekatan pressure, jadi kita masukkan saja semua data yang ada di ini tadi ya, kita masukkan KT, maka kita dapatkan TD-nya adalah 1.087.925. Kemudian QD kita masukkan angkanya, kita dapatkan QD 0,01094. Kemudian PD-nya, delta PD-nya masukkan seperti ini. Ini kita ambil data dari QD ya. Jadi QD kita masukkan, jadi kita dapatkan delta P-nya 15,27. Kemudian menggunakan pendekatan square pressure. Ini rumusnya seperti ini. Masukkan seperti ini angka-angkanya. Nanti coba di cross check aja ya, angkanya apa benar, seperti itu. Delta P juga sama. Kemudian square pressure. Kita masukkan juga angkanya. Nah, ketika QD adalah ini ya, rumusnya ini. Kemudian kita hitung dulu PI ini dengan menggunakan, kita konversi dulu ya. Sehingga kita dapatkan pseudo pressure-nya di 335 mmf PSIA kuadrat per, ini 335 kali 10 pangkat 6 juta nih ya, mm. Jadi kita masukkan angka ini ke sini. Jadi kita dapatkan angka sebesar ini. Hal yang sama juga kita masukkan di 1400 ini, kita konversikan. Kita dapat angka di, untuk angka pseudo pressure-nya sekian. Kita masukkan ke perhitungan. Jadi sehingga kita dapat delta PD-nya 15,41. Oke, karena ini perhitungan untuk pseudo pressure, jadi kriteria yang harus terpenuhi adalah turbulensinya tidak ada, jadi Dollond test memberikan hasil yang akurat. Ketika turbulensi terdapat atau ada atau signifikan, maka hasil Dollond test tidak dapat memberikan hasil yang akurat. Kemudian build up test dapat ditafsirkan secara akurat, bahkan pada aliran turbulensi yang ekstrim. Jadi kalau rata-rata untuk sumur-sumur gas, biasanya kita menggunakan tes dengan menggunakan build up pressure. Kemudian P kuadrat method dapat memberikan dengan delta P method di bawah, ya. Nah tadi ya, karena untuk ketika kita bergerak di bawah 2000 psi, maka yang paling mendekati itu adalah P kuadrat atau P square dibanding dengan pseudo pressure.
Kemudian kapasitas air dapat ditentukan dengan akurat dari P kuadrat atau P plot test dengan menggunakan titik poin, bukan titik rata-rata. Jadi titik poin pada tekanan tersebut. Nah, ini salah satu contoh lagi nih. Bagaimana cara kita menghitung prosedur pressure dari satu interval atau satu sekuen pressure. Dan syaratnya yang pertama, tentunya kita harus mengetahui properties dari masing-masing ini viskositas maupun kompresibilitas dari interval sumur tersebut. Nah, jadi kita ketahui di sini adalah SK gasnya 0,7, kemudian temperatur pada 200 derajat Fahrenheit, kemudian data fluid properties seperti berikut. Jadi di sini bisa kita ini ya, bahwa di sini ada 150 psi E, kemudian velocity gasnya, viskositas gas 0,01238, kemudian kompresibilitas 0,98856. Nah, dari sini kita bisa hitung P per mu Z-nya. Karena ini P per mu Z akan kita gunakan untuk menghitung prosedur pressure. Jadi kita hitung. Jadi P-nya ini 150 dibagi mu atau viskositas, kemudian dibagi Z. Sehingga kita dapatkan angka di 12,290. Hal yang sama kita hitung juga untuk P per mu Z pada pressure 300. 24,62. Berikutnya juga sama untuk pressure di 450. Kita hitung. Berarti ada 36,86. Tugasnya menghitung prosedur pressure pada tekanan 150, 300, dan 450. Oke. Untuk 150 tadi ya, kita hitung berdasarkan integral 2 kali integral P per P base atau P awal kali P per mu Z dP. Jadi kalau kita integral ini kita turunkan, maka ini adalah selisih. Jadi kita keluarkan P ini keluarkan karena dia fungsinya terhadap dP ya. Berarti P1 di min dikurangi dengan PI min 1, P sebelumnya. Sedangkan untuk mu Z langsung dikeluarkan aja karena dia tidak sebagai konstanta gitu. Nah, di sini dia tidak berpengaruh terhadap besaran dari P tadi. Jadi sehingga yang kita dapatkan di sini 2 dikali 0. 0 itu adalah P per mu Z di interval ke 0. Karena kita menghitung P di 150 ya. Berarti yang sebelumnya adalah 0 ditambah 12,28. Itu adalah angka P per mu Z pada 150. Dibagi 2. Dan ini rata-rata ya. Kemudian dikali 150 dikurangi 0. Adalah hasilnya 150. Sehingga kita dapatkan angka di 1,844 kali 10 pangkat 6 psi per Cp. Kemudian untuk P pada 300 psi
Jadi perhitungannya sama seperti sebelumnya. 1,844 kali 10 pangkat 6 ini adalah angka yang kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Jadi kita sebut sebagai mu 150 ya. Kita masukkan di sini angkanya, ditambah dengan 2 kali P pada sebelumnya yaitu 150 dan P pada 300 dibagi 2 dikali 300 dikurangi 150. Kita hitung sehingga kita dapatkan hasil akhir di 7,381 kali 10 pangkat 6 PSIA padat per centivoice. Oke, itu aja. Untuk 450 sama ya, berarti hitungannya sama. Kita ngikut aja. Ada yang bisa ngerjakan yang 450? Harusnya gitu ya. Intinya mengikuti step yang ada, step yang seperti yang dibuat di step awal tadi. Kira-kira ada pertanyaan untuk berikut? Nah, sudah ternyata. Yang 450 silakan kerjakan sendiri. Harusnya sudah bisa di ini. Oke, ada pertanyaan? Bapak, Ibu, adik-adik semua? Itu duanya bisa dicoret kan, Pak? Bisa. Ini kan ini berdasarkan ini aja sih. Jadi dari sini ini adalah rumus ya. Karena ini kalau emang 2 ya bisa coret langsung aja plus P pada 150 dengan P 300 gitu. Ini hanya menampilkan step perhitungannya aja. Tapi kalau untuk perhitungan normal udah bisa dicoret aja ini angka 2 ini. Baik. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau ini mengenai materi yang disampaikan? Silakan. Jadi intinya bahwa penggunaan pada well test terutama untuk gas well testing yang paling reasonable atau pada saat interpretasi maupun analisa dari sumber gas biasanya mengikuti pendekatan dari sphere pressure, pseudo pressure. Karena biasanya kan pressure-nya kan selalu di bawah 2000 psi. Kalaupun dia berada misalnya di atas 3000 atau pressure yang cukup tinggi, ya memungkinkan untuk langsung aja gitu. Begitu kita dapat hasil dari running IMA atau tapi untuk pressure yang tinggi biasanya diolah ya, kita dapat data dengan menggunakan pressure saja. Sumber ini atau di dalam grafik ini ya. Mau berproses
Oke, ada pertanyaan? Barangkali ada terkait materi sebelumnya atau ini. Oh, sorry. By the way, ini sudah ujian ya kemarin ya? Saya dapat info dari Pak Bu ini, Mbak Dwi. Sudah, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Ujiannya offline apa online ya? Offline, Pak, di kampus. Kampus ya? Saya pikir udah masih lockdown ya? Udah buka lagi ya kampusnya sekarang? Nggak tahu, Pak, masih buka tapi. Oh. Oke, yang penting jaga ini aja sih. Jaga jarak, kenakan apa namanya? 5M tadi ya, yang seperti yang saya sampaikan di awal. Karena kita nggak tahu ya kondisi tempat itu apakah ada virus, walaupun kita misalkan di mall segala macam sama aja sih sebenarnya. Potensi itu tetap ada. Jadi yang kita lakukan ya kita harus waspada aja. Gitu. Oke, ada yang lain? Saya pikir materinya sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi. Kalau minggu depan gimana? Apa sudah mulai ini ya? Kita ujian akhir kapan nih? Biasanya kapan? Agustus, Pak. Agustus, Pak. Pertengahan Agustus ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nanti saya usahakan bisa selesai mungkin di awal Agustus nanti. Jadi semua materi sudah saya sampaikan semua. Jadi nanti untuk persiapan UAS nanti tolong disiapkan. Dan yang penting absensi ya, absensi hari ini tolong diisi. Siapa? Iya, Pak. Pak, mau tanya tugas yang kemarin boleh, Pak? Ya, silakan. Suaranya kok kecil ya? Gimana? Ini, Pak, untuk tugas yang kemarin itu, kalau dihitung di Excel secara manual, itu hasilnya kenapa beda, Pak, ya sama yang ada di PPT yang Bapak kirim? Yang mana ya? Soal nomor berapa tuh? Yang soal di pertemuan ke-6, Pak. Oke. Sebentar. Yang bagian mana, Pak? Bagian mana ya? Yang laju alir tutup kedua itu Pak. Di situ mulai ada perbedaan hasil perhitungan, Pak. Iya, Pak, yang di laju alir kedua itu, Pak. Laju alir kedua. Kalau Yang drawdown ya? Kalau dihitung di Excel itu hasilnya 245. Slope-nya ya, Mbak ya? Slope-nya ya? Masih di laju alir, Pak. Yang laju alir tutup kedua itu, Pak. Soal nomor soal yang suatu UKL dilakukan data yang dicatat selama uji pada sumur X dengan interval yang diuji 59 feet. bukan, Mbak? Tester valve. Oke. Ya. First flow. Iya, Pak. Yang untuk perolehan itu, Pak. Itu kan yang ditambah itu 10 ditambah 40 ditambah 163,4 ditambah 40 kalau nggak salah, Pak ya. Tapi kalau di PPT yang Bapak kasih itu nggak ada komanya, Pak. Jadi hasilnya besar. Oh, dibulatkan ya? Enggak, Pak. Kan kalau seharusnya itu 163,4. Tapi Bapak tulis di PPT itu jadi 1634, Pak.
Jadi Coba kalau saya belum lihat juga sih yang hasil. Oh, PR-nya udah dikumpulin ya? PR tugasnya sudah dikumpulin ya? Apa berbeda? Belum, Pak, karena belum kami Pak, mau ada tanya kejanggalan yang itu Pak. ini, Pak. Oh. Oke. Gini aja, coba dikerjakan dulu aja. Nanti saya belum cek juga sih dari hasil yang dibuat sama adik-adik semua ini dengan hasil dari PPT-nya ya. Dikumpul aja tugasnya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas lagi. Saya mau cek juga sih apa yang beda di situ ya. Siapa? Baik, Pak. Iya Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, dikumpul Pak. aja ya. Nanti kita lihat aja apa yang bedanya di situ. Apa ada salah perhitungan atau apa? Siap Iya, Pak. Pak. Oke. Oke, saya kira itu aja ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup kayaknya, Pak. Ya. Jangan lupa isi absen seperti biasa. Kemudian jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan baik diri sendiri maupun keluarga agar selalu sehat selalu. Oke, tolong tugasnya dikumpulkan. Nanti saya coba cross check lagi seperti yang ini ya. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Sorry, saya kebetulan di lapangan jadi kemungkinan belum dapat nanti. Tapi mungkin 2 minggu lagi lah saya cek lagi deh ke ini ya, ke prodi ya. Barangkali tugasnya bisa saya ambil. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik Pak. Oke, baik, kita cukupkan pertemuan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya.